dengan yang namanya serangan umum. Kapan serangan umum itu? Tanggal 1 Maret 1949. Untuk membuktikan bahwa Indonesia masih ada. Karena di Yogyakarta kan ada perjanjian Meja Bundar untuk memberikan pengertian bahwa Indonesia itu masih ada. Sri Sultan Hamengkubuwono merencanakan adanya serangan umum, memerintahkan kepada Kolonel Soeharto untuk menjadi pelaksana serangan umum tadi. Tembangnya Durmo. Ngarso dalem Sultan Hamengkubuwono ingkang jumeneng aji ing Ngayogyakarta kelawan Jenderal Sudirman dawuh mring Komandan Werkris nenggih Soeharto cancut suraning jurit tanggalira 1 Maret 49 Ngayogya wanci enjing bedil bebrondongan aneng Hotel Garuda kawula nyerang Welandi samiya kagiat sinerang wanci enjing. Jadi pada saat itu tanggal 1 Maret Pak Harto, Kolonel Soeharto mengadakan serangan umum di Hotel Garuda, Yogyakarta. Karena tentara Belanda berada di Hotel Garuda itu, maka diserang. Padahal pada waktu pagi hari, sehingga tentara Belanda yang berada di situ merasa terkejut mendapatkan serangan yang mendadak tadi. Dan berhasil. Dengan serangan umum itu berhasil. Walaupun hanya 6 jam. Tetapi itu sudah menjadi bukti bahwa Republik Indonesia masih ada. Untuk menyatakan pada dunia, terutama PBB. Itu
Nadyan namung 6 jam ingkang laminya minangka pratandha bukti mring nagri sadonya Republik Indonesia pranyata maksih lestari tekeng sakmangkya puniki ta NKRI. Itulah sebagai cerita tentang serangan umum. Dan satu cerita lagi ketika Sri Sultan Hamengkubuwono berkorban, tidak hanya mengorbankan harta benda, tetapi juga nyawa. Kapan itu Sri Sultan mengorbankan nyawanya? Ketika pada saat Pak Harto dikejar oleh Belanda masuk keraton. Masuk keraton, dikejar oleh Belanda sampai di Kemandungan Lor, di Keben. Itu tentara Belanda sudah siap. Begitu Pak Harto keluar, langsung ditembak. Tetapi apa yang terjadi? Yang keluar di pintu Regol Ponconiti bukan Soeharto, tetapi Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 pada saat itu. Kemudian bertanya kepada Belanda, pada tentara Belanda, ada apa? Saya mau mencari Soeharto. Apa kata Sri Sultan? Kalau mau mencari Soeharto, langkai dulu mayat saya. Itu satu pengorbanan bagi negara dan melindungi tentara yang berada di dalam keraton Yogyakarta. Kalau tidak ada Sri Sultan, mungkin Soeharto sudah tewas. Itulah pengorbanan yang bisa dikatakan pengorbanan tidak hanya harta benda, tetapi juga nyawa yang dipertaruhkan untuk Republik Indonesia. Dan akhirnya setelah kemudian negara Republik Indonesia ibu kotanya ada di Yogyakarta, merasa genting, maka Sri Sultan Hamengkubuwono mengusulkan ibu kota Republik Indonesia kembali pindah di Jakarta lagi. Kapan itu? Yaitu tanggal 27 Desember 1949. Ketika Sri Sultan Hamengkubuwono saat itu ingin memberikan bekal kepada Bung Karno. Ketika Bung Karno akan kembali ke Jakarta, Sri Sultan masih berkenan untuk memberikan
bekal berupa uang dengan cek yang nanti bisa diuangkan di bank. Berapa jumlahnya? 6 juta golden. Tuh, makanya seberapa pengorbanan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 untuk Republik Indonesia. Jadi sepantasnya lah kalau mendiang Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 itu mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pemirsa yang kami hormati, itulah sekelumit cerita tentang Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.